Ya, jadi Pak, saya seseorang yang sudah keliling NTT dan rutin mengelilingi NTT setiap tahun. Jadi saya pergi ke desa-desa dan juga kabupaten-kabupaten. Bukan karena untuk kepentingan politik ya Pak, tapi Ya. kepentingan saya di Kadin ya, yaitu kami mencari menemukan potensi-potensi yang ada di daerah. Dan saya telah menemukan bahwa salah satu yang menjadi eh, kekurangan NTT hari ini adalah tentu dengan infrastruktur kita provinsi kepulauan dan Ya. saat ini seluruh komoditi-komoditi kita itu potensi-potensi alam semua hasilnya masih mentah dikirim ke Jawa dan Ya. Makassar. Dua provinsi kira-kira yang paling mengambil keuntungan tentu dari apa yang dimiliki NTT, yaitu pertama Jawa Timur, yang kedua Sulawesi Selatan, Makassar. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau Pilkada serentak 2024, termasuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Nusa Tenggara Timur. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Alexander Bobilianto, MMMBA. Jabatannya adalah Ketua Umum Kadin Nusa Tenggara Timur. Apa kabar Pak Bobi? Selamat pagi di sana, Pak ya. Ya, luar biasa. Ini Pak Bobi sedang di Amerika ini kita wawancarai. Iya, saya lagi di Niagara, Buffalo, New Ya, York. oke. Pak Bobi ini adalah seorang pengusaha, antara lain seorang CEO Sejahtera Group, pernah menjadi Ketua DPD Real Estate NTT, pernah menjadi Wakil Ketua Kadin NTT, dan saat ini menjadi Ketua Umum Kadin NTT. Nah, mungkin sebagai awal Pak Bobi bisa bercerita perjalanan karirnya, perjalanan pendidikan, perjalanan usaha, sampai akhirnya menjadi Ketua Kadin NTT. Silakan Pak Bobi. Baik, terima kasih Pak Bambang dan para pemirsa. Kira-kira saya setelah selesai kuliah Ya, S1 dan S2 Master of Business Administration, saya langsung kembali ke Kupang, NTT, ya, dan memulai bekerja di NTT karena orang tua saya asli dari NTT, sehingga saya membantu usaha pekerjaan dari orang tua saya di bidang perkebunan kakao dan juga kontraktor dan leveransier. Awalnya membantu dari orang tua saya, kemudian saya mulai membuat perusahaan saya sendiri di bidang developer, bangun perumahan, Pak. Dan ya, puji Tuhan, eh, dalam beberapa tahun kami mengalami peningkatan yang cukup baik, di mana saya memulai perumahan bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah, ya, dan itu kemudian dalam beberapa tahun saya terpilih menjadi Ketua REI NTT. Nah, karena eh, ya saya tentu karena lahir di NTT, saat saya kuliah di luar negeri juga orang tua saya sudah mengingatkan saya akan kembali untuk membangun NTT, ya, dan saya dibesarkan tentu dari aset dan source yang dari NTT, sehingga saya harus membangun NTT. Nah, dari situ
saya punya panggilan bagaimana melahirkan pengusaha-pengusaha di NTT. Ya, saya aktif di HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda di NTT, dan eh, kemudian saya berpikir pada saat saya jadi ketua REI, saya membuat diklat, Pak, pelatihan untuk melahirkan developer. Karena pada waktu itu developer di Kupang NTT itu terbatas sekali. Cuman ada beberapa ya, tidak hanya nggak sampai 12-an kalau nggak salah Pak, yang aktif tidak sampai 10. Dan pada saat saya menjadi ketua REI, saya membuat yang namanya diklat pelatihan menjadi developer. Sempat menjadi tantangan di beberapa kalangan pengusaha developer senior, tetapi saya bilang bahwa kalau kita tidak melahirkan yang namanya pengusaha lokal, developer Ya. lokal, maka suatu hari developer-developer dari luar yang akan datang dan uh, kita hanya sebagai penonton dan juga hanya menjadi kontraktor saja atau subkontrak. Dan juga tentu NTT yang begini luas ya dengan 22 kabupaten yang ada, tentu harus ada developer-developer di daerah. Maka dari itu visi saya adalah bagaimana melahirkan pengusaha-pengusaha baru di NTT, di daerah-daerah, yaitu salah satunya melahirkan developer. Jadi puji Tuhan pada saat setelah kami buat diklat pertama itu mungkin ada peserta 50-an orang, dan setelah itu hari ini 48 Pak dari 50 yang mengikuti diklat itu sudah jadi developer. Jadi begitu saya selesai uh, periode pertama, secara otomatis kami lanjut ke periode kedua ya secara aklamasi karena anggota kami bertambah. Ya. Saking banyaknya saya ke periode kedua itu kira-kira ada 70, sudah ada 70 developer yang membangun NTT, dan kami mendapatkan penghargaan dari Bank Indonesia sebagai organisasi pengusaha yang menggerakkan bidang perumahan sebagai lokomotif penggerakkan perekonomian ya. Karena hari-hari ini kalau Bapak ke NTT, di setiap kabupaten sudah ada perumahan bersubsidi minimalnya. Ya. Kemudian di Kota Kupang dan di sekitarnya sekeliling, kalau kita pergi ke pinggir-pinggir Kota Kupang itu banyak sekali sudah perumahan-perumahan karena pengusaha-pengusaha lokal. Kira-kira itu Ya. dari Ray. Ya. Saya lanjut juga di Kadin, ya Ya. dipercaya Pak Abraham Paulianto, dan sebelumnya saya aktif di Kadin dan menjabat Wakil Ketua Kadin, dan periode terakhir dari Pak Abraham Paulianto saya ikut pencalonan dan puji Tuhan secara aklamasi terpilih menjadi Ketua Umum Kadin NTT Ya. periode Baik. 2021-2026. Pak Bobi juga dikenal karena memimpin grup bisnis namanya Sejahtera Group. Nah, mungkin bisa diceritakan apa saja yang sudah dicapai oleh grup ini. Ya, Sejahtera Group ini dimulai dari PT Pembangunan Set Sejahtera, di mana kami membangun perumahan-perumahan mulai dari Kota Kupang dan kemudian di Kabupaten Kupang, dan kemudian kami masuk ke kabupaten-kabupaten lain. Ada di Kabupaten TTS Timur Tengah Selatan, ada di Kabupaten Belu, di Kabupaten Manggarai Timur, di Kabupaten Sika, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Saburai Jua, Kabupaten Sumba Tengah, dan juga Kabupaten Sumba Barat Daya, dan juga ada juga di Kaimana, Papua. Dari beberapa ini kami membentuk beberapa perusahaan, kemudian menjadi grup Sejahtera Group ya, dan kemudian berkembang dengan mitra kami di bidang lainnya, di antara lain di antara sekolah. Kami memang punya beberapa yayasan sosial yang mendukung membangun sekolah-sekolah di Rote dan juga di Kabupaten Kupang, SMAK Kristen Pandega Jaya, dan juga ada di Kupang sendiri ada sekolah internasional. Jadi selain di bidang sekolah juga kami ada di minyak dan gas, di SPBU, serta kapal-kapal perintis dan kapal penumpang untuk Ya. wilayah di Nusa Tenggara Timur. Ya. Baik. Sebelum kita lanjutkan,
Mungkin bisa cerita sedikit, kenapa Pak Bobi sekarang ada di Amerika? Oh, saya eh, transit sebenarnya di New York, Ya, Pak. ya. Jadi saya baru pulang dari Honduras, Honduras Oh, Amerika Latin, ya dari kota San Pedro Sula. Saya bersama beberapa teman dalam rangka pelayanan, Pak. Jadi saya eh, aktif di pelayanan yang namanya FGB MFI atau Full Gospel Businessman Fellowship International. hmm, Jadi itu hmm, adalah suatu organisasi pelayanan dari para pengusaha-pengusaha pria profesional Kristen ya, interdenominasi. Jadi interdenominasi itu karena di Kristen dan Katolik itu kan Kristen khususnya banyak sekali denominasi. Nah, organisasi ini interdenominasi, jadi tidak dari denominasi gereja tertentu, tapi ini menjadi umum semua. Dan ya, kegiatan uh, pelayanan ini ada namanya World Convention atau pertemuan uh, dunia yang setiap tahun dilaksanakan dan kali ini dilaksanakan di San Pedro Sula, Honduras. ya, Saya kebetulan hadir sebagai salah satu pembicara untuk ya, di Asia Morning dan juga di Youth atau Young Movement, Pak, ya, ya. sebagai pengusaha muda. Baik, luar biasa. Nah, Pak Bobi sekarang di NTT, Bapak disebut-sebut sebagai salah seorang yang potensial untuk apa ikut terjun di dalam pilkada, pilgub NTT, apakah sebagai gubernur, apakah sebagai wakil gubernur. Nah, apa tanggapan Pak Bobi? Ya, sebenarnya Pak Bambang, saya juga sama sekali tidak ada planning ataupun maju di dalam perencanaan untuk maju di dalam kontestasi pilkada ini kali ini ya. Ya, Sudah sempat ditawarkan dari beberapa kali juga saya tidak eh, tidak tertarik untuk maju. Ceritanya cuman barusan ya, minggu lalu pada saat ya, saya akan berangkat ke New York, ya, itu saya dihubungi ya oleh beberapa teman dan juga disampaikan bahwa diminta kesediaannya untuk di survei, survei hmm, sebagai salah satu calon wakil gubernur mendampingi Ansi Lema. Jadi hmm, ini hanya disampaikan kesediaan untuk disurvei, Pak Bambang. ya, Jadi ya, pada saat itu saya juga sampaikan bahwa ini saya dalam posisi akan lama di luar dan saya akan bawa ini dalam doa dan saya tentu berdoa dan juga membahas ini kepada keluarga. Kalau ya, tentang survei tentu harus dilakukan baru bisa kita lihat ya. Karena saya ya, sama sekali belum pernah masuk di bidang politik, saya tidak ya, bergabung kepada partai manapun, tidak terlibat dalam politik, saya murni pengusaha. Jadi bagi ya, saya kalau ini memang adalah satu panggilan dan hmm, dipercaya oleh masyarakat, ya saya tentu mesti bawa ini di dalam ini ya, karena ini agak tiba-tiba mendadak, Pak. Jadi hmm, saya baru sampaikan kira-kira seperti itu bahwa untuk disurvei. Nah sampai hari ini saya belum juga melihat ada hasil survei yang disampaikan ya, walaupun ya, kemudian saya juga melihat jadinya heboh di Indonesia, Pak, di Kupang ya, NTT karena saya semenjak saya menjawab untuk bersedia di survei dan juga membawa ini dalam doa, saya mulai beberapa hari kemudian sudah menerima eh, apa namanya flyer-flyer, ada dukungan dan lain-lain. hmm, Saya berterima kasih kalau banyak sekali masyarakat yang memberikan atensi dan dukungannya. Tapi memang belum sampai di tahap itu karena kami masih melihat hasil survei tentunya. eh, mungkin masih akan ada perkembangan, tetapi
seandainya semua itu berjalan, bisa melewati pencalonan, bisa sampai akhirnya pada pemilihan, dan bisa akhirnya jadi gitu ya. Sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Pak Bobi untuk dilakukan kalau seandainya Pak Bobi ada di pemerintahan, baik di gubernur maupun di wakil gubernur? Ya, baik Pak Bambang. Jadi sebenarnya Pak Bambang, tanpa harus menjadi gubernur atau wakil gubernur sekalipun, Ya, apa yang kami lakukan saat ini di Kadin itu telah kami kerjakan, tentu di bidang ya, ekonomi. ya, Bagi saya, Pak, sebenarnya ini adalah satu panggilan bagi saya. ya, Semenjak saya terpilih menjadi Ketua Umum Kadin NTT, ya, kami coba untuk terus menggerakkan ekonomi NTT, ya, mulai dari daerah-daerah melalui kadin-kadin daerah. Mereka menemukan dan juga kira-kira potensi-potensi daerah yang ada dan menggali, dan kemudian kita membentuk ya, kerjasama yang baik dengan daerah-daerah untuk mencari solution atau mencari uh, uh, apa namanya uh, ide-ide baru, kreatif baru untuk mendirikan industri-industri di daerah, dan juga uh, sangat banyak yang kita lakukan, termasuk mempromosikan produk-produk kita, pariwisata kita, potensi-potensi yang ada, karena kita mengundang investor-investor untuk masuk ke Nusa Tenggara Timur. Maka dari itu memang Kadin NTT sangat-sangat aktif untuk mempromosikan NTT tersendiri melalui produk-produk kita, termasuk setiap kali saya ke luar negeri, itu selalu berkesempatan untuk ya, bertemu, berkomunikasi dengan kedutaan setempat atau ya, konsul jenderal, di mana kami mempresentasikan tentang peluang-peluang investasi di NTT dengan maksud untuk mengundang bisa potensi investor masuk ke sana atau ya, ke NTT, atau sebaliknya juga kami membawa produk-produk NTT untuk bisa dipasarkan di luar negeri. Seperti besok ini, Pak, besok kami sudah ada janjian dengan konsul konsul jenderal di New York, hmm, Pak Winarto. Beliau akan makan malam bersama dan kami akan membahas dengan beberapa diaspora pengusaha di sini yang menghandle ekspor impor. Mereka mau lihat produk komoditi yang ada dari NTT yang bisa kita masukkan ke uh, Amerika, kira-kira begitu. Jadi ya, ini yang baik. terus kami lakukan. Ya, baik, luar biasa. Tentu akan lebih banyak lagi yang akan bisa dilakukan kalau menjadi apa pejabat pemerintah daerah. Nah, Pak Bobi, untuk proses pilkada itu kan harus mulai dari pengusulan partai, dari rekomendasi partai-partai. Nah, biasanya itu dimulai juga dari pendaftaran-pendaftaran. Nah, Pak Bobi baru tahu diusulkan. Nah, mungkin sudah ada komunikasi-komunikasi dengan partai-partai tertentu yang akan mempersiapkan Pak Bobi menjadi calon. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan Pak Bambang, Ya, ini satu hal yang luar biasa bagi saya karena ya, hanya dalam waktu 1 minggu saya memang tidak ada berniat maju di dalam pilkada ini, terbukti dengan ya, saya tidak mendaftarkan kepada salah ya, satu partai ya, apapun, artinya saya ya, tidak ini. Tapi saat saya akan berangkat ke New York, saya dapat informasi itu akan masuk di dalam survei, ya, di ya, survei tentu uh, dari Pak Ansilema, ya, pasangan dari Pak ya, Ansilema. Nah, sampai hari ini pun saya tidak melakukan yang namanya lobby-lobby partai atau apapun, karena saya hanya melihat hasil survei, dan juga um, saya belum melihat hasil surveinya, dan juga walaupun beberapa hari tadi baru saya mendapat dihubungi oleh beberapa partai yang ya, menyampaikan dukungan, kesediaan, dan lain-lain. Karena saya sendiri belum kembali ke Indonesia dan juga saya belum berkomunikasi dengan Pak Ansi secara langsung dalam hal ini, ya. Kami lihat dulu lah hasil survei bagaimana, ya, karena ini kan ceritanya saya ditawarkan, bukan bukan ya, saya ingin maju untuk itu, ya. Jadi ya, saya tetap menjaga hati, saya berdoa karena saya pikir ini
Kalau memang ini dari Ya. Tuhan, maka suatu panggilan bagi saya untuk berbakti untuk NTT, kira-kira begitu, Pak Bambang. Ya, baik. Karena Pak Bobi tidak aktif ya, jadi artinya tidak mengikuti secara langsung. Nah, apakah sependengaran atau yang tahu, mungkin memantau dari berita, informasi dan sebagainya, ini kira-kira yang sudah mulai pada apa mencalonkan diri, bahkan sudah mendapat rekom, sudah mendeklar, itu kira-kira siapa saja dan kira-kira eh, akan ada berapa pasang calon yang akan maju di Pilkada NTT ini menurut sepengetahuan Pak Bobi. Ya, eh, mungkin untuk informasi, jadi sebelum saya berangkat, saya tahu Ya, bahwa eh, sudah ada beberapa pasangan calon yang mendaftar dan sudah punya partai dan lain-lain ya. ya, Itu kemungkinan akan menjadi tiga, tiga. ya, Ya, saya lihat ada saudara sahabat saya juga yang jadi semua ini calonnya adalah teman-teman saya sendiri, Pak Bambang. ya, Di mana saya juga tentu memberikan dukungan kepada mereka ya. Ini di ya, luar pemikiran kemarin, memang saya melihat bahwa inilah tokoh-tokoh muda NTT yang berpotensi untuk membangun NTT. Makanya saya melihat ini siapapun mereka ya, maju atau saya pikir karena ini adalah sahabat-sahabat kami bersama, maka kita harus memberikan satu kepentingan yang lebih tinggi ya, daripada kepentingan menjadi gubernur atau menjadi wakil gubernur, tapi yaitu kepentingan tentang kebangkitan NTT. Maka saya ya, siapapun itu. Nah, tadi kalau saya lihat cenderung akan menjadi bisa jadi tiga pasang. Ada pasangan Pak eh, Brigjen, Pak Simon Petrus Kamlasi, sahabat saya, bersama Pak Andre Garu, yang juga adalah ya, senior Kadin kami juga. Ya, itu eh, ya, saya dengar dari Partai Nasdem sudah memberikan eh, SK kepada mereka, dan juga ada mungkin beberapa partai lainnya. Kemudian tentu ini porosnya ada Golkar dan juga PDIP. Ya, ya, Golkar eh, calon gubernurnya tunggal Pak Pak Melki Lakalena adalah sahabat baik saya, ya teman saya eh, yang selalu saling komunikasi kita di bidang ya, kesehatan. Beliau juga seorang yang sangat bagus dan eh, punya komitmen tinggi untuk membangun daerah. ya, Sedangkan yang satunya lagi adalah dari PDIP, yaitu Pak Ansi Lema, ya yang sudah menerima SK. Nah, untuk wakil-wakilnya memang eh, secara langsung belum ada final tentang ya, calon wakilnya siapa, ya, ya, termaksud Pak Adi dan juga Pak Melki. Saya nggak tahu kalau update-nya seperti apa ya, tapi ya, kira-kira seperti itu Pak Bambang. Jadi ada tiga ya. paket ya, kira yang Baik. akan. Baik, Pak Bobi luar biasa. Siapapun yang akan terpilih, tapi kepentingan NTT di atas segala-galanya. Dan sekarang kita bicara secara umum saja, Pak Bobi. Menurut Pak Bobi, apa sih masalah utama yang dihadapi NTT ke depan yang harus menjadi apa ya PR atau tugas dari siapapun yang akan menjadi gubernur atau wakil gubernur? Ya, jadi Pak, saya seseorang yang sudah keliling NTT dan rutin mengelilingi NTT setiap tahun. Jadi saya pergi ke desa-desa dan juga kabupaten-kabupaten. Bukan karena untuk kepentingan politik ya Pak, tapi Ya, kepentingan saya di Kadin ya, yaitu kami mencari menemukan potensi-potensi yang ada di daerah. Dan saya telah menemukan bahwa salah satu yang menjadi
kekurangan NTT hari ini adalah tentu dengan infrastruktur kita provinsi kepulauan, dan saat ini seluruh komoditi-komoditi kita itu potensi-potensi alam, semua hasilnya masih mentah dikirim ke Jawa dan Makassar. Dua provinsi kira-kira yang paling mengambil keuntungan tentu dari apa yang dimiliki NTT, yaitu pertama Jawa Timur, yang kedua Sulawesi Selatan, Makassar. Karena pabrik-pabrik industri yang ada di sana itu mendapatkan support dari komoditi yang ada di NTT. Nah, ini terjadi bertahun-tahun, sedangkan industri kita di NTT bisa dikatakan tidak ada. Apalagi industri besar, kita cuma punya pabrik semen. Lebih dari itu tidak ada, kecuali ada ya industri-industri kecil. Nah, Pak Bambang, yang saya pikirkan tentu adalah bagaimana konsep ekonomi NTT ini tidak bisa dibikin sama seperti di Jawa, yang dimana Jawa itu satu daratan yang terkonek dengan gampang. Jadi akses kepada seluruh Jawa itu menjadi satu. Tapi daerah kita terpisah-pisah dengan pulau. Nah, dan sesudah terpisah-pisah dengan pulau, infrastruktur untuk menghubungkan ini perlu ditata semuanya. Makanya saya saat ini saya juga sedang kuliah mengambil disertasi saya tentang roadmap ekonomi NTT. Karena saya berpikir saya harus merancang bagaimana strategi ekonomi NTT. Bukan hanya mengharapkan tentu anggaran dari pusat ya. Anggaran dari pusat tentu penting ya. Karena selama ini saya melihat bupati-bupati yang ada di daerah semua tentu bagaimana pinter-pinter melobi dana dari pusat. Bahkan bisa dikatakan bupati yang paling berhasil adalah bupati atau wali kota yang berhasil melobi anggaran pusat gitu. Tapi sebenarnya yang jauh lebih penting, tidak hanya mengandalkan itu, kita harus membentuk ekonomi-ekonomi baru di sektor swasta dan umum. Nah, bagaimana kita harus menemukan setiap kabupaten-kabupaten dengan kemampuan, dengan komoditi keunggulannya masing-masing, kita merancangkan strategi ekonomi. Di mana kawasan industrinya, di mana pelabuhannya, pasarnya kemana, apa barang produk yang akan dibentuk. Jadi konsep kawasan industri untuk setiap pulau harus sudah disiapkan. Di Pulau Sumba di mana, di Pulau Timor di mana, di Pulau Flores akan di mana, komoditi apa. Nah, itu yang harus kita atur dengan baik. Selain dengan tentu kita mencoba membuka. Ada satu lagi Pak Bambang, salah satunya adalah yang Kadin NTT bekerja keras untuk melakukan adalah akan dibuka Bandara Labuan Bajo itu terkonek langsung dengan pesawat langsung direct dari Kuala Lumpur dan ke depan ada Malaysia. Ya, itu hasil lobby Kadin NTT dengan pemilik AirAsia namanya Mr. Tony Fernandez. Waktu itu saya bertemu beliau di acara ASEAN Summit dan kami bertemu di Istana Presiden. Pada saat itu saya menyampaikan langsung dan kami mulai berkomunikasi dan dia berjanji akan mensurvei itu dan kami berupaya untuk Bandara Labuan Bajo itu dibuka. Nah, konsep kita adalah bagaimana membuka NTT karena kita punya kekuatan pariwisata. Nah, kita akan membuka NTT bukan hanya satu gate dari Kota Kupang, tapi ada gate dari Labuan Bajo. Kita manfaatkan ini sebagai super prioritas sehingga kita punya connection langsung ke luar negeri, ya. Dan ini salah satu yang kami perjuangkan dan puji Tuhan tanggal 3 September ini akan ada penerbangan perdana dari Kuala Lumpur masuk ke Labuan Bajo. Saya langsung mengucapkan terima kasih kepada pemiliknya, Pak Tony, dan dia sudah sampaikan seperti yang saya janjikan. Tapi perjuangan ini nggak mudah. Kami dari tahun lalu, ya, karena gateway-nya belum jadi dan lain-lain, tapi kami push melalui Kadin, Kementerian Perhubungan, dan akhirnya tanggal 3 ini terrealisasi. Terbukalah NTT lewat Labuan Bajo bisa langsung.
Ya, pesawat langsung. baik. Ya, luar biasa Pak Bobi. Nah, terakhir Pak Bobi tadi sudah memetakan masalah ya, eh, butuh industri dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya, sebenarnya potensi ekonomi apa yang tadi diperlukan dicarikan jalan keluar tadi. Jadi produknya apa saja yang ada di NTT? Oke, jadi Pak, kalau saya bagi ya, setiap daerah punya keunggulannya masing-masing. Ya, Selain tadi pariwisata, ya ya, pariwisata ini karena kita punya keunikan yang luar biasa, Pak. Kita punya pulau lebih dari 1.100 pulau di NTT betul. karena kita provinsi kepulauan. Tapi yang menjadi menarik, Pak Bambang, kita punya budaya yang berbeda-beda, bahasa yang berbeda-beda. Pak Bambang bisa bayangkan bahwa NTT yang memiliki 22 kabupaten kota, kita punya bahasa resmi yang ada di NTT itu lebih dari 70 bahasa. Ya, Lebih dari 70 bahasa. Saya compare ini kepada, saya contohlah Jawa Timur. Jawa Timur itu walaupun di daerah-daerah bahasanya agak slangnya berbeda, mungkin ya, Situbondo sama mana Sidoarjo, mungkin yang beda hanya logat-logatnya sedikit-sedikit ya, slang. ya, Tapi kan bahasa Jawanya podoai kan gitu. Kecuali yang ya, paling berubah mungkin Madura lah. Madura memang ya, jauh, dia berbeda dengan bahasa Jawa. Tapi itu berarti hanya ada dua bahasa yang ya, ada di Jawa Timur kira-kira ya. ya, Nah, ya, sedangkan di ya, NTT ada 70 bahasa, 70 ini ya, ada sukunya yang berbeda-beda. Dan kalau kita lihat batik umpamanya di Jawa batik, ya, batik ini mirip-mirip, hanya ada batik tulis dan juga batik cap kira-kira. Nah, ya, lebih mahal batik tulis karena ya, dilakukan dengan tangan dan waktunya agak lebih lama. Nah, ya, tetapi yang berbeda hanya tinggal motif-motif dari ya, daerah-daerahnya yang berbeda-beda sesuai gambarnya. ya. Tapi apa yang terjadi di NTT? NTT kami punya yang namanya yang saya pakai ini kain tenun, woven, Hmm, ya. ya, Dan cara penenunnya itu berbeda-beda. Di hmm, Flores cara penenun ada ya, yang 321, 331, 5, ada yang pakai bambu, ada yang pakai kayu, ada yang cara ikatnya berbeda, tenun ikatnya disilang, ada yang dijejer, lain macam-macam dan motifnya berbeda-beda. Ya, seperti yang saya pakai ini, Pak. Dan ini ya, kekuatannya luar biasa. Kita sudah tahun lalu itu ada 700 lebih yang ya, sudah dihakikan, artinya untuk dipasang hakinya, karena model-modelnya ini sudah begitu banyak pilihannya, dan itu begitu banyak ya, yang ada. ya, Jadi kita itu sebenarnya kaya dengan budaya, ya, kaya ya, dengan bahasa, kaya dengan ya, kekuatan-kekuatan. Nah, saya kembali kepada apa yang dimiliki di Flores. Di ya, Flores ini cenderung subur, Pak, subur hmm, dengan perkebunannya. Di situ ya, ada kopi Flores sangat terkenal ya. Kopi Flores mulai dari Flores itu mulai dari Manggarai. Ada tiga Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Tengah, eh, Manggarai Barat sedikit, dan juga di Bajawa ada juga Nagekeo. Nah itu banyak dengan kopi. Ada kopra, ada mente, ya hasil perkebunan-perkebunan di Flores ini sangat berpengaruh. Nah, selain itu ada rumput laut, Pak. Nah, ini di luar hmm, dari perikanan dan kelautan karena kita adalah eh, kela- eh, provinsi kepulauan, tentu kita punya potensi kelautan, ikan, ya, dan juga lobster, udang, ya, dan juga rumput laut, Pak. Rumput laut ya, itu kita punya rumput laut dengan kualitas terbaik yang ada di Indonesia. Itu pernyataan langsung dari pabrik besar dari Jawa Timur dan dari Makassar yang selama ini membeli dari NTT. hmm, Nah, beberapa tahun ya, lalu kami mendorong untuk memberikan kebijakan khusus supaya menarik mereka harus buka pabrik di NTT. Sempat bernegosiasinya agak berat, tetapi puji Tuhan akhirnya berhasil. Sudah ada beberapa pabrik atas lobi Kadin, ya, itu sudah membangun pabrik di NTT. Artinya apa? Yang bertahun-tahun ini, Pak Bambang, ya, rumput laut kita itu keluar mentah, gitu ya, keluar ya, mentah, tidak ada added value-nya. Nah, nanti setelah pabrik ini jadi, ya mungkin tahun depan
ya, maka prosesnya itu sudah dilakukan di NTT, sudah jadi powder, sudah jadi kerajinan, dan itu kemudian kita ekspor sudah ada nilai added value. Nah, ini berarti langkah yang kita sudah lakukan, sudah step. Supaya apa? Jangan hanya NTT itu jadi komoditinya, jadi petaninya, jadi nelayannya, tapi pabrik-pabriknya di Jawa semua, begitu loh. Ya, kita juga harus bisa punya pabrik dong, gitu loh. Nah, itu. Sebenarnya ini satu pengalaman pribadi saya dari orang tua saya. Orang tua saya Pak Hengki Lianto, beliau telah bekerja perkebunan kakao 30 tahun. 30 tahun, dan setiap tahun kami memproduksi biji kakao terbaik, bahkan 2015 mendapatkan penghargaan sebagai salah satu biji kakao terbaik dunia mewakili Indonesia. Tetapi ya namanya petani, hasilnya biji kakao harganya tergantung harga pasar. Tapi kemudian beberapa tahun lalu, tahun 2019, saya putuskan untuk kami bangun pabriknya di Kupang. Kami bangun pabrik coklat di Kupang pertama, ya namanya Gaura Coklat. Dan hari ini coklat Gaura kita itu sudah diekspor ke Australia, ke luar negeri, ke Malaysia, ya ada juga di KKV, di Lawson, dan harganya itu berlipat-lipat. Harganya kalau dengan kau kira-kira 10 sampai 15 kali lipat dari harga kakao ke harga coklat. Nah, ini added value yang diberikan, kira-kira begitu. Nah, dari pengalaman ini saya kemudian lihat bahwa, kalau kita selalu dengan hanya komoditi, hasilnya kita hanya dapat uangnya, uang kecil, uang komoditi. Ya, tapi kita harus masuk ke industri. Jadi, setiap daerah berbeda. Begitupun Sumba, Pak. Selain Sumba itu punya potensi angin, ya, punya potensi energi terbarukan, potensi mente yang besar di sana, dan juga pariwisata. Jadi setiap daerah punya potensi masing-masing, termasuk Timor. Timor punya keuntungan dengan perbatasan dengan Timor Leste. Kita karena di Timor agak lebih kering, ya, dan kita punya asam, kita punya sapi, dan lain-lain. Nah, ini yang kita harus perjuangkan, kekuatan-kekuatan yang kita miliki, dan kita bikin konsep strategi ekonomi. Begitu kira-kira, Pak Bambang. Jadi kalau siapapun jadi sebagai ketua umum Kadin, saya tetap akan bekerja karena kepentingan kita jauh lebih tinggi daripada menjadi gubernur dan wakil gubernur, karena tiga-tiga adalah teman sahabat kami. Jadi saya akan ajak ke semua teman-teman, kita berkampanye dengan fair, dengan saling menghargai satu sama lain, karena siapapun yang akan menjadi gubernur nanti, kita tetap akan dukung bersama untuk kebangkitan ekonomi NTT. Baik, terima kasih sekali Bapak Alexander Bobi Lianto MMMBA, Ketua Umum Kadin NTT, yang sudah bercerita banyak sekali mengenai potensi dan masalah-masalah yang harus diselesaikan ke depan siapapun yang akan menjadi gubernur atau wakil gubernur NTT. Tapi mudah-mudahan kalau Pak Bobi nanti bisa lancar perjalanan perjuangannya dan akhirnya bisa sampai apakah jadi gubernur atau wakil gubernur, mudah-mudahan benar-benar bermanfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat NTT. Sekali lagi terima kasih, sukses Pak Bobi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi